Baik, untuk ini sudah muncul ya space claim-nya. Kita coba gambar objeknya. Di sini adalah mobil. Kita gambar nanti, kita modelkan nanti secara 3 dimensi, tapi kita penggambarannya kita gambar 2 dimensi dulu. Kita pilih bidang XY ya. Kita klik di sini sumbu Z-nya, sumbu Z kita klik, nanti di sini muncul XY. Kemudian pilih sketch ya, di sini sudah nampak. Sekarang kita gambar mobilnya. Jadi anggaplah seperti ini, kita pakai garis ya. Mobilnya seperti ini. Ini kita masih gunakan sketch yang line ya teman-teman. Yang line, kemudian ini kontrol, kemudian klik tombol tengah di mouse ya untuk geser. Ini agak panjang, 50 atau 60. Oke. Kemudian masih sketch-nya di sini. Oke, kalau sudah kita gambarkan rodanya di sini. Jadi ini kita menggambarkan kira-kira bentuk luar dari fluidanya ya, yang di luar kurang. Oke. Kemudian ini kita copy. Gambarkan saja ya di sini. Tadi diameternya berapa ya? Anggaplah sama. Kalau sudah kita hapus yang atas ini. Kita hanya perlu bentuk fluidanya di sini ya. Bentuk bodi luarnya. Kalau ini sudah jadi ya 2 dimensinya seperti ini. Sekarang kita buat dia jadi 3D. Oke, rodanya ini belum kepotong, kita buat plain, kita pilih bidang ini, kita select dulu. Kemudian kita letakkan di sini, ya, di bagian depannya ini. Selanjutnya pilih sketch ya, kemudian mata. Jadi saya harus gambarkan sebentar. Oke. Bisa dilihat di sini kan bagian luarnya ya. Ini bagian luar. Berarti kita buat nanti bidang kotak di sini ya. Segini mungkin kira-kira untuk motong bagian tengah dari rodanya. Ya, kita buat sketch di sini untuk memotong rodanya. Jadi kita beli rectangular. Mungkin sekitar di sini ya, kita coba saja, nanti kalau salah kita ulangi. Loss saja di sini nggak apa-apa. Kemudian pilih pull. Oke. Nah, ini harapan kita nanti dia motong rodanya. Ya. Kemudian pullnya kita arahkan ke sana. Ya, kebalikannya untuk motong. Nah, ini udah jadi teman-teman ya. Ini udah jadi. Kontrol lagi.
klik tengah bagian mouse. Kalau sudah, kita pilih select ya. Kita pastikan, kita matikan plane-nya di sini. Plane-nya ini kita matikan, kita hidden. Nah, ini udah jadi. Objeknya udah jadi. Sekarang kita buat enclosure-nya ya, boundary bagian luarnya. Caranya kita pilih prepare ya, kita select prepare, kemudian enclosure. Di sini ada tampilan box, cylinder, spare, sama custom shape. Kalau box berarti bentuknya kotak. Kita coba. Nah, ini ya, bentuknya kotak. Perhatikan. Kemudian ini bisa dipilih apakah dia simetri atau tidak. Simetri ini maksudnya ukurannya sama. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang sama ya, simetri. Kalau simetrinya ini kita nonaktifkan, ini yang ngatur kita ukurannya ya. Kalau silinder berarti bentuknya silinder, kalau spare bentuknya spare atau bola ya. Custom shape ini maksudnya bentuknya sesuai kita. Jadi custom shape ini misalkan kita mau bentuk enclosure-nya bentuk seperti mobil ini, persis kita pakai yang custom shape. Jadi sesuai keinginan kita, gitu ya. Karena ini case-nya di mobil ini saya rasa cukup wind tunnel, jadi kita pilih yang box, kemudian tidak simetri ya, karena bagian belakang di mobilnya lebih panjang enclosure-nya. Nah, ini biasanya agak ini ya, sedikit sulit biasanya kalau ngepasin di sini. Ini yang kita setting tidak apa-apa, kanan kiri dari mobil 23,34 tidak apa-apa, atas pun tidak apa-apa, cuman yang bagian bawah ini terlalu jauh ya. Ini kita buat 0. Oke. Kemudian bagian depan sedikit kita panjangkan, mungkin kita buat 30. Kurang panjang, 35. Oke, kurang panjang lagi, 40 ya. Nah, sedangkan aliran yang saluran yang di belakang mobil itu usahakan cukup panjang ya. Kita bisa setting, atau kalau teman-teman tahu ukuran fully develop itu berapa, bisa ya. Kalau di circular cut kan L per D-nya berapa? L per D 10 gitu ya. Kalau di sini anggaplah kita buat 100 coba. Nah, 100 atau 3 kalinya depan ya, 120. Sudah, ini jadi ya mobil di dalam wind tunnel siap kita analisa. Cepet banget kalau pakai Space Claim. Ini kita centang. Nah, begini ya. Kemudian ini masih ada 2 body di sini ya. Wind tunnel sama mobil. Yang kita harapkan adalah fluida yang berada di luar mobil ini. Ya, kita pelajari aliran external flow yang melintasi bodi mobil, bodi luar mobil. Jadi kita perlu fluidanya saja. Jadi ya bagian yang solid ini, perhatikan di sini untuk struktur ada solid dan enclosure ya yang aktif. Solidnya ini klik kanan, kemudian suppress for physics. Sudah, di sini muncul tanda abu-abu ya, tandanya ini udah kepotong. Jadi ini siap kita lakukan meshing. Jadi untuk meyakinkan apakah bagian ini hanya fluidanya saja, nanti kita cek di mesh-nya. Yang kita harapkan adalah bagian dalam mobil ini kopong gitu ya, tidak ada mesh-nya. Sekarang kita ke mesh. Sambil nunggu mesh-nya kebuka ya.
Saya tanya dulu, kalau tampilannya seperti ini yang muncul apa di layarnya? Teman-teman silakan salah satu open mic. Muncul jendela meshing-nya, teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, saya izin share dulu. Saya tampilkan meshing-nya ya. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Ini meshing-nya, teman-teman ya. Belum meshing ya, belum kita mesh ini. Jadi ini penggambarannya. Nanti kita cek apakah bagian dalam mobil ini kopong atau tidak. Yang kita harapkan adalah tidak terisi ya. Kalau misalnya kopong tadi ya. Nah, ini saya rasa samar-samar terlihat ya ini mobilnya. Sekarang kita coba mesh, kita pakai default saja di sini. Pastikan CFD. Kemudian quality-nya sebentar. Medium saja, tidak apa-apa ya, kita update. Kita coba mesh pakai default. Oke, successful. Nah, ini ya. Ini bannya tadi ya yang bawah dia karena pas di alasnya ya, jadi dia apa ya, nempel, begitu nempel ya. Sekarang kita potong ya, kita pastikan bagian dalam mobil tidak terisi. Pilih yang ini, new section plane. New section plane ya. Kemudian perhatikan kursornya, ini siap memotong ya. Klik saja bagian luar, kemudian tarik ke tengah ya. Sepanjang seperti saya ini, ditarik sampai ke belakang sampai memotong jadi 2 bagian. Kemudian kita lihat di sini, kita klik pakai tombol tengah mouse, kita balik. Nah, tidak terisi ya bagian dalamnya ya. Tandanya ini sudah benar. Kita mesh fluidanya saja. Saya putar lagi mungkin. Nah, seperti ini ya. Bagian dalamnya tidak termeshing. Oke, sambil nunggu saya buka sekarang jendela setup-nya. Oke. Ini meshing-nya masih besar ya. Kalau misalkan ingin mau dikecilkan lagi, kita bisa atur elemen size-nya. Ya, elemen size itu yang ini. Ya, ini bisa diatur. Tapi biar cepat kita pakai mesh ini saja. Stop share. Sekarang saya coba share. Fluennya muncul ya, teman-teman. Muncul, Bu. Ya, Bu. Sekarang saya tengahkan. Saya perbesar. Ya, memang tidak begitu nampak ya mobilnya. Tapi nanti hasilnya seperti apa, coba kita lihat. Oke, gravitasi sumbu Y, perhatikan di sini berarti kita gunakan sumbu Y untuk gravitasinya negatif 9,81. Kita pilih case-nya steady condition saja, pressure base, kemudian model ya, energinya off, viscous turbulent model. Sekarang kita pilih tadi kalau tidak salah kayak epsilon ya. Kayak epsilon berarti hanya 2 persamaan. Kemudian kita pilih standar dulu ya, standar wall function.
Oke. Materialnya, fluidanya adalah udara. Kemudian cell zone conditionnya pastikan fluida ya. Fluid. Enclosure-nya adalah fluid. Sekarang boundary condition. Oke, kita tadi belum memberikan boundary condition, teman-teman. Kita balik lagi ke mesh, tadi lupa, belum memberikan boundary condition. Di mesh, kita memberikan domain ya. Kita memberikan nama domain. Domainnya itu nanti yang akan kita definisikan sebagai boundary condition di setup. Cara mengutuhkannya lagi ini gimana? Ini balik ke section plane bagian bawah ini, tanda centangnya dihapus. Nah, ini sudah utuh lagi gambarnya ya. Sekarang kita deskripsikan bagian depan ini. Kita pilih face ya. Di sini yang atas pilih face. Klik kiri, kemudian klik kanan. Create name selection kita beri inlet. Inlet. Oke, kemudian bagian belakang kita pilih outflow saja, create name selection, outlet, sorry, ini domain ya, outlet. Nanti apakah outflow atau pressure outlet itu di boundary condition. Sedangkan yang lainnya tidak perlu ya, karena deskripsinya sama wall, atau mungkin tidak apa-apa. Ini klik ya, kemudian shift, teman-teman tekan tombol kontrol, tekan tombol kontrol sambil diputer ya, ini bisa diputer, kontrolnya lepas, tekan lagi, pilih untuk muter, tombol kontrolnya lepas lagi. Sekarang untuk milih ditekan lagi tombol kontrolnya. Kita kasih domain di sini adalah wall. Oke, sudah, pastikan di sini. Nah, ini ya, inlet, outlet, dan wall. Oke, kita update, harus kita update di sini. Kita update. Nah, sekarang masalahnya di Fluent. Jendela setup-nya kita close dulu, mungkin tidak tampil di layarnya teman-teman. Ini saya close dulu, kemudian saya buka lagi karena kita mengupdate create name selection atau domain tadi. Jadi ini setup-nya harus dibuka kembali. Oke, saya stop share. Ini tampilan setup-nya ya. Kita tunggu. Oh, bentar. Jadi seperti ini. Oh, mestinya tidak begini ya. Oke. Ini bukan fluidanya. Sorry. Kita close dulu. Saya izin buka jendela space claim-nya dulu ya. Harusnya sama karena kita hanya mengupdate domain saja tadi. Saya ini cek sendiri dulu ya. Masih sama sebenarnya. Harusnya munculnya seperti awal tadi ya, wind tunnel-nya yang nampak. Ini kenapa mobilnya? Gini Bu, coba di apa yang di setup itu diklik kanan terus di reset, baru dimasukkan lagi Bu. Soalnya kemarin saya juga gitu, habis gambar salah,
saya ulang, saya masuk nggak bisa, Bu. Oh, tidak perlu, ini udah muncul ya, begini. Oke, ya, ini merah ini tandanya adalah outletnya. Kemudian sebenarnya kalau dilihat, sebentar saya balik dulu ya. Sudah nampak ya ini setup fluentnya ya. Sudah, Bu. Di sisi inletnya sebelah sini teman-teman, ini kalau dibalik warnanya biru ya kalau sisi inlet. Coba ini saya putar. Nah, biru ya. Ini biru. Kalau tadi yang awal tadi belum muncul warna ini karena kita belum memberikan domainnya. Ini saya ulangi, percepatan gravitasinya negatif 9,81, steady, pressure base gitu ya. Sekarang modelnya standar K epsilon standar ya, standard wall function. Kemudian materialnya udara. Ini ngecek fluidanya propertiesnya berapa. Ini silahkan diklik teman-teman. Di sini ada properties ya, di sini ada density, ada viscous ya, kita ambil. Kemudian sekedar informasi, di sini ada fluent database ya. Jadi materialnya apa saja yang termasuk fluid di sini banyak ya. Silakan pilih salah satu, kemudian nanti akan muncul propertiesnya mengikuti fluida yang dipilih. Cell zone condition, enclosure-nya adalah fluid, kita klik ya fluid, kemudian boundary condition. Nah di sini baru muncul bedanya dengan yang tadi. Inletnya adalah velocity inlet. Kita harus memasukkan berapa sih kecepatan fluidanya ketika masuk. Di sini masih 0 ya. Jadi kira-kira aliran turbulen, karena kita tadi pakai viscous turbulent model, kira-kira kecepatannya berapa meter per second. Jadi misalkan kita ambil di sini 20 gitu aja ya. Anggaplah 20. Kemudian temperatur tidak dibutuhkan ya, kita tidak mengaktifkan energi tadi, karena kita hanya aliran fluida saja. Kemudian outlet, nah di sini outletnya ada pressure outlet macam-macam. Kita pilih aja yang outflow, jadi alirannya ini keluar aja dari wind tunnel seperti itu ya. Outflow sudah, yang lainnya tidak perlu, tidak ada masalah. Wall juga wall ya di sini. Kemudian metode di sini kita pakai simple. Kemudian untuk yang lainnya kita pilih first order saja untuk momentum, perhitungan momentumnya ya. Nah, di sini tidak ada energi karena kita tidak mengaktifkan. Jadi semua pakai first order aja. Kemudian kontrolnya ikuti. Kita ke monitor sekarang, ke residual ya. Di sini ada 10 pangkat negatif 3. Ini yang paling kecil ya. Anjurannya kalau bisa 10 pangkat negatif 5. Tapi ini hanya untuk tutorial, kita buat saja 0,001. Tapi untuk teman-teman nanti lebih kecil lagi ya, 0,05 itu sudah bagus. Jangan 0,01. Tidak apa-apa, ini pakai itu dulu. Kemudian inisialisasinya kita pakai hybrid, ini diinisialisasi. Oke, di sini sudah muncul inisialisasinya sudah. Sekarang kita sudah bisa running ya. Running kita ingin iterasi berapa kali? Jadi anggaplah kita mau iterasi 100 misalkan ya. Kita coba calculate. Masih proses di sini calculate. Oke, sorry, keliru. Iterasinya di sini ya, 100 number of iteration.
Oke. Ini grafiknya. Konvergennya sepertinya cukup tidak begitu curam ya, agak sedikit landai, tapi bisa ini konvergen. Oke. Apakah ini sudah konvergen? Kita cek. Oke, ini solution konvergen di iterasi 92 ya. Cukup cepat karena settingan yang kita pakai tadi simple semua ya, first order, kemudian hanya 10 negatif 3. Semuanya sudah mencapai 10 pangkat negatif 3 di sini ya. Kemudian saya ingin menjelaskan di sini ini maksudnya mewakili continuity ya. Di sini ini continuity, kemudian ini X velocity, yang bawah ini adalah Y velocity ya, Z, kemudian ini faktor K, selebihnya yang paling belakang adalah parameter dari epsilon. Ini sudah selesai, sudah konvergen. Sekarang bagaimana sih? Coba kita lihat konturnya. Ya, kontur dari bagian tengah bidang wind tunnel ini. Kita pengen tahu distribusi velocity-nya seperti apa. Jadi kita harus membuat bidang di tengah dulu. Caranya kita pilih grid ya. Kemudian pilih plane. Di sini sudah ada koordinatnya. Kita ikuti saja di sini ya. Di sini ada 3 koordinat X, Y, Z, di mana masing-masing koordinat dibagi lagi, ada X0, X1 dan X2 ya. Kita ikuti saja, kita pengen lihat kalau pakai angka-angka ini kira-kira munculnya di mana. Tapi sebenarnya ketika kita menggambar, kita harus tahu koordinatnya agar ketika ingin buat bidang tengah atau middle plane atau bidang-bidang yang lainnya, kita tinggal masukkan angkanya saja ya. Cuman karena kita tadi belum tahu, belum menghitung angkanya ya tadi, jadi ini kita ikuti ini saja, asalkan teman-teman sering pakai Fluent, meskipun nilainya nggak dimasukkan, pasti nanti mudah untuk membuat karena sudah terbiasa. Jadi kita ikuti, kita coba create saja, ini plane 1, kita create ya. Kita pengen tahu plane 1 tadi tampilannya seperti apa, berada di posisi mana. Caranya adalah kita pilih general, kemudian display ya, pilih display, pilih plane 1, kemudian ini wall enclosure-nya dinonaktifkan, kemudian pilih inlet dan outlet ya, kemudian display. Oke, bidang yang kita buat tadi itu yang ini ya. Nah, ini bidangnya yang berada di tengah tadi. Koordinat tadi itu adalah bidang yang di tengah ini. Sedangkan enggak apa-apa, nanti kita coba plot juga tampilan distribusi kecepatan di bidang ini atau plane 1 ini seperti apa, enggak apa-apa, nanti kita coba. Cuman yang ingin saya gambarkan ya, itu adalah bidang tengah yang di sini ya. Bidang tengah yang memotong secara seperti ini, atau kita lihat sumbunya di sini. Perhatikan sumbu ini. Kita pengen buat bidang di sumbu. Coba kita ini isometrinya kita klik. Yaitu di bidang XY. Kita mau buat bidang tengah di sini, XY ini ya. Kita coba sekarang, kita ke create lagi, plane lagi. Karena kita ingin membuat di bidang XY, berarti nilai Z-nya tetap. Nilai Z-nya untuk Z0, Z1, dan Z2 nilainya sama semua. Tadi saya bilang asalkan teman-teman sudah terbiasa pakai ANSYS Fluent, meskipun tidak menggambarkan, kita cukup tahu angkanya ini, pasti sudah bisa. Ya, kita ingin buat bidang tengah yaitu X, Y, Z-nya berada di tengah, berarti kita lihat koordinatnya. Koordinat minimalnya adalah minus 0,02, kemudian maksimumnya adalah 0,063. Jadi bidang tengah Z
koordinat Z yang ingin kita buat kan berada di tengah tuh ya. Berarti ya antara ini ya. Ini kemudian ditambah 0,024 dibagi 2. Itu adalah posisi tengahnya. Cuman kita anggaplah di sini ini maksimumnya ya. Kita buat saja setengahnya ini adalah 3 gitu ya. Kita coba di sini 3, Ctrl C, kemudian kita kopas di sini ya. Ini koordinatnya sama semua. Kemudian untuk Y berarti nilai minimum sampai maksimum. Minimum maksimum sudah ya, ini minimumnya 0,079 sampai 0,05. Ini maksimumnya. Sedangkan X ini mungkin yang jadi PR ya. X ini nilainya sama semua di sini. Ini menandakan dia posisinya berada di bidang ini X-nya. Koordinatnya adalah 0,008. Jadi ini yang kita coba-coba tadi. Anggaplah ini 0, kita buat 0 saja ya. Nanti kalau tidak tepat kita ganti. Kemudian nilai X1-nya juga 0. Nah, ini kita coba 1,2. Gitu ya. Ini mestinya negatif ya. Ini mestinya negatif tadi ya. Tapi enggak apa-apa, kita coba 00 saja. Sekarang kita namai plane 2. Create. Display lagi, kita ingin tahu posisi plane 2. Plane 2 kita pilih. Display, nah ini posisinya. Ini yang ingin kita buat. Nah ini teman-teman ya. Ini bidang tengahnya. Meskipun sebenarnya tidak terlalu tengah ya, tengahnya harusnya ada di sini, cuman kita tidak tahu pastinya. Kalau mau sedikit dirubah lagi, sebenarnya tidak apa-apa. Baik, sekarang kita lihat kontur distribusi velocity-nya, kita pilih kontur di sini grafik ya, graphics. Kita pilih grafik, kita pilih kontur, kemudian pilih velocity karena kita pengen tahu distribusi kecepatan. Kita pilih plane 2. Oke ya. Display. Nah, ini adalah profil kontur dari kecepatannya. Sekarang biar lebih tampil XY, kita klik di sini Z-nya. Nah, ini ya. Kita tinggal perbesar. Kita bawa ke bidang tengah di sini. Oke, Control kemudian tekan Control kemudian klik kiri ya, ditekan. Nah, ini tampilannya. Distribusi velocity-nya. Kemudian pengen tahu plane 1 tadi ya. Atau kita ke streamline dulu ya, mumpung di plane 2. Kita buka vektor, kita lihat vektor dulu saja. Vektor masih velocity, kemudian pilih plane 2. Nah, tidak begitu kelihatan ya, kita perbesar scale-nya jadi 3. Nah, nih. Nampak ya? Ini adalah vektornya. Di sini ada olakan ya sebenarnya di sini. Mungkin kita pengen 5, coba 5. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada backflow di sini, bagian sini. Kita mau lihat streamline-nya sekarang. Path line, kita pilih path line. Path line ya teman-teman, path line. Kemudian, oke, ini cukup berat ya sebenarnya. Kita buat stepnya 100 saja, biar loadingnya nggak lama. Nah, ini streamline-nya. Di sini cukup tidak begitu tergambar ya. Kita coba velocity.
Oke, kemudian pilih yang bidang X saja misalkan. Velocity X saja misalkan. Nah, ini lebih sedikit tergambarkan ya. Ada vortexnya di sini. Baik, kemudian sebenarnya kita juga bisa lihat kontur ini di result. Nanti saya ajarkan. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat kontur lagi. Tadi ada bidang 1 ya. Plane 1 seperti apa sih plane 1 velocity-nya? Nah, ini ya. Dia di bidang JZ, berarti kita klik yang X. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita mau grafik ya, kita mau buat grafik di center line atau garis center. Saya ke general dulu, saya jelaskan maksudnya seperti apa, display ya di sini. Plane 1 saya nonaktifkan. Oke, kemudian sorry. Oke, ini saya kecilkan. Sebentar. Oke, ini mesh-nya tercapture begini. Kita mau buat garis center line. Kalau tadi plane kita pilih plane, karena di sini line, kita pilih line. Jadi langsung saja ya. Kita pilih line di sini. Sama, juga ada 3 koordinat ya. X, Y, Z. X, Y, Z. Seperti itu. Center line yang ingin kita buat adalah sama di bidang plane 2 tadi, yaitu bidang XY. Karena bidang XY berarti Z-nya sama. Z-nya tadi kalau tidak salah 0,03 ya. Kita buat Ctrl C, Ctrl V. Oke, kemudian Z-nya sama. Y-nya juga sama. Posisinya Y kita juga mau buat sama. Katakanlah Y-nya ini masih sama ya. 0,002. Kita lihat saja nanti ini posisinya di mana. Kalau Y-nya 0,02. Kemudian untuk X-nya 0 sampai tadi 1,2. Ya. Ini adalah line 1. Kita coba dulu apakah ini sudah center line. Kita create ya. Kemudian kita ke display. Di sini kita tambahkan line 1. Oke, kita lihat isometri lagi. Nah, oke. Kemudian plane 2 kita hapus, kita display lagi. Nah, ini adalah posisi line yang sudah kita buat tadi. Ya. Ini line-nya, line yang sudah kita buat tadi. Perhatikan dia belum mentok ke sini ya, berarti kurang tepat. Harusnya minus ya, nanti kita coba ini kita perbaiki lagi ya, kita perbaiki lagi, create line. Oke. Create line 2. Kemudian ini kita buat minus. Oke. Is valid. Coba 0,4. Coba ya, kita coba. Bisa tidak? Line 2 kita tutup, display. Oke. Line 1 kita nonaktifkan. Oke, sekarang udah nyambung ya. Line 2 adalah dari inlet sampai outlet, kemudian keputus di sini menandakan dia kena bodi mobilnya ya. Sekarang kita mau cek berapa sih nilai kecepatan pada garis ini ya, pada center line ini. Berapa nilai kecepatannya?
Berarti kita pilih di sini plot ya teman-teman, plot. Kemudian XY plot. Sudah XY plot, di sini velocity. Kemudian sebentar ya teman-teman, saya izin sebentar. Oke, kita pilih line 2, kemudian pressure-nya kita ganti velocity, udah ya, kita plot. Nah, ini penggambarannya velocity sepanjang garis X tadi. Biasanya nggak langsung bagus gini ya. Biasanya kebalik-balik. Jadi misalkan ini ya, ini 0, kemudian ini 1. Nah, biasanya muncul gini. Lalu kan berarti ini nggak pas ya. Yang kita inginkan kan sumbu X, berarti ini kita ubah 1, kemudian ini 0. Plot. Nah, ini. Tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat juga, ini diagnostic factor kita ganti curve length. Ya. Kita ganti curve length, line 2. Coba kita lihat. Oke, kalau ini tidak bisa, coba kita hapus. Ini aksisnya. Nah, oke, ini belum velocity. Ini velocity, kita ganti velocity. Plot. Ini kalau pakai, sebentar, harusnya curve line ya. Ini bentar. Oke, tidak. Katanya seperti tadi saja ya. X, kemudian plot. Nah, ini yang paling benar ya. Ini terputus ya di sini. Dari 0, sekian ini terputus. Tandanya dia melewati bodi mobilnya. Sekarang kita write to file. Jadi ini kita tidak boleh gini langsung di screenshot atau di snipping, jangan ya, tapi kita tampilkan, kita olah lagi menggunakan Excel atau Matplotlib. Baik, kita coba plot ini menggunakan Excel sebentar. Right, di sini ya. Kemudian ini mau disimpan di mana? Jadi misalkan ini velocity center line. Saya taruh di D saja ya, di sini saja. Oke. Sekarang saya buka Excel saya. Ya, ini sambil nunggu Excel saya. Sebentar. Tadi kan kita write to file ya. Kita write to file. Saya kasih lihat. Sebentar. Saya stop share. Ketika di write to file, tampilannya nanti berupa notepad. Ya, notepad seperti ini. Tampak ya, yang ini kita copy paste. Ya, ini kita copy paste sampai ini ya, tanda kurungnya tidak perlu, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke Excel.
Kita ke Excel. Ini Excelnya. Kita buat di sini Ctrl V. Sudah. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah velocity-nya. Sudah, kita tampilkan di sini. Gini, kita insert, kemudian kita buat grafiknya. Nah, udah muncul nih ya, teman-teman. Kemudian ini kita bisa hapus. Kita cari koordinat untuk menghapus ini di titik berapa. Jadi dia sekitar 0,05 atau kita buat titik dulu saja, insert. Ininya berupa titik. Nah, gini ya. Kemudian ini kita pilih desain yang bagus, kira-kira seperti apa. Kita bisa gunakan ini, gitu ya. Nah, seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya, kalau ada pertanyaan, saya sambil menyiapkan bahan yang lainnya.